Putra Siregar saat ini itu sedang dijebak. Saya rasa Putra Siregar di sini sudah cukup bijaksana dan mengetahui, dan ini adalah satu hal yang ya kalau dituduh dijebak ya sangat mungkin. Apakah dia nanti akan lebaran di tahanan Bareskrim? Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kesaksian Chandrika Chika ke pihak polisi banyak yang menyaksikan, bahkan ada yang mencurigai itu palsu. Apalagi saat ini Chika diungkap oleh Septia Siregar, dia meminta chatnya kepada Septia Siregar yang permintaan maaf itu untuk di take down. Menjadi aneh memang kenapa Chika meminta chatnya itu di take down. Kemudian hal ini diduga juga ada kemungkinan Putra Siregar dijebak. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana kisahnya, kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kita lansir dari Her Story. Kesaksian Chandrika Chika dicurigai palsu. Sosok ini singgung kemungkinan Putra Siregar dijebak. Sangat mungkin. Nama Chandrika Chika tengah jadi sorotan lantaran terseret kasus pengeroyokan Putra Siregar. Atas insiden itu, Chika meminta maaf ke Septia Siregar, istri bos PS Store itu. Ia menjelaskan jika pada malam itu Putra memang terlibat pengeroyokan. Namun mulanya ia murni hanya ingin melerai. Di sisi lain, publik justru curiga jika Chika sengaja menjebak Putra Siregar dan Rico. Denny Darko selaku ahli tarot berusaha untuk menerawang apa yang terjadi sebenarnya pada malam itu. Denny mengatakan ada kemungkinan Putra Siregar dijebak dalam kasus ini. Kalau dituduh dijebak ya sangat mungkin, tapi kalau saya lihat di sini nggak ada hubungannya dengan hal itu tadi, ungkap Denny Darko di kanal YouTube-nya. Kendati demikian, Denny Darko enggan mengaitkan perasaan cemburu Chika dengan terlibatnya Putra Siregar dalam kasus pengeroyokan. Terlebih, Chika dan Putra tak saling follow Instagram. Menurut saya terlalu konspiratif kalau dianggap ini adalah sebuah jebakan, sehingga kalau saya pikir nggak ada jebakan di sini. Ini sesuatu yang sangat tidak diinginkan terjadi, kata Denny Darko. Kemudian Septia Siregar sendiri menjelaskan bahwa Chika muter-muter di antara meja-meja lalu nangis. Hal itu dijelaskan di Tribun Jabar. Kronologi Putra Siregar terlibat keributan versi Septia Yetri. Chika muter ke meja-meja lalu nangis. Istri Putra Siregar, Septia Yetri Opani, mengutarakan awal perkelahian yang terjadi antara Rico Valentino dengan Nur Alamsyah. Menurut pengakuannya, seleb TikTok Chandrika Chika kala itu berkunjung ke tempat di mana insiden itu terjadi. Saat itu Chika diketahui menangis sehingga Rico berupaya memberikan pertolongan. Chika itu kesana sama pacar atau gebetannya. Jadi dia keliling, pindah-pindah meja. Gebetannya galau, bolak-balik nyari Chika yang nggak tahu kemana, ujar Septia Yetri Opani saat ditemui di kawasan Condet, Jakarta Timur baru-baru ini. Namun Rico bahkan mendapatkan perlakuan buruk dari orang-orang yang diduga melakukan kekerasan terhadap dirinya. Terus tahu-tahu Chika nangis, nggak tahu kenapa. Terus Rico kesana, tapi malah diejekin sama orang-orang ini, imbuhnya. Nah, disitulah keduanya terjadi percekcokan hingga akhirnya terjadi perkelahian. Sedangkan Putra Siregar turut melerai perkelahian keduanya. Dari situ terjadinya percekcokan karena dia melihat pacarnya ini galau, malah sama orang lain, tutur Septia.
Bang Putra saat itu langsung diamanin sama teman-teman kita. Melihat Bang Putra adalah public figure, diamanin sama teman-teman, pungkasnya. Sebagai informasi, Putra dan Siregar dan Rico Valentino memang diduga melakukan pengeroyokan terhadap seorang bernama Nur Alamsyah. Insiden itu terjadi di salah satu kafe di kawasan Senopati, Jakarta Selatan pada 2 Maret 2022. Tidak terima dengan pengeroyokan itu, Nur Alamsyah melaporkan Putra Siregar dan Rico Valentino ke Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah dilakukan pendalaman, penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan menangkap Putra Siregar dan Rico Valentino. Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan lantas menetapkan Putra Siregar sebagai tersangka atas dugaan penganiayaan. Bahkan bukan hanya Putra Siregar, artis Rico Valentino juga ditetapkan sebagai tersangka atas kasus yang sama. Keduanya disangka dengan pasal 170 KUHP tentang kekerasan dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara. Lebih lanjut, pengeroyokan terhadap Nur Alamsyah itu terjadi diduga karena seorang wanita, dan wanita itu ternyata Cika. Kita semua coba untuk mengerti. Banyak netizen yang berasumsi, menduga jika Putra Siregar saat ini itu sedang dijebak berkaitan dengan kasus pemukulan yang melibatkan dirinya, Rico Valentino, dan satu orang putra pejabat yang ada di Indonesia. Dan apakah betul itu memang terjadi? Kita akan coba lihat menggunakan kartu-kartu saya ini, dan kalau kalian siap, saya akan langsung bukakan kartunya. Untuk kalian yang ingin dibacakan kartunya, nggak harus artis atau seperti seorang pemilik PS Store ini, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Tapi yuk kita akan lihat dari kartu yang pertama. Kebencian, iri, dengki, tentu saja ini adalah satu hal yang harus dihadapi untuk seseorang yang sesukses Putra Siregar. Umurnya belum 30 tahun, tapi ini studio saya ini dekat sama Condet, dan saya dulu tiap kali pulang itu melewati toko-toko PS Store yang banyak sekali di jalan itu tadi, dan itu hanya di Condet saja. Di daerah lain itu ada di seluruh Indonesia, tersebar banyak, belum di Batam. Sehingga kalau boleh saya bilang di sini, semakin tinggi pohon itu tumbuh, semakin keras angin bertiup. Dan saya rasa Putra Siregar di sini sudah cukup bijaksana dan mengetahui, dan ini adalah satu hal yang kalau dituduh dijebak sangat mungkin. Tapi apakah mungkin jebakan itu terjadi semudah itu, dan kira-kira siapa yang akan menjebaknya? Yang pertama, orang ini menduga-duga karena baru saja kemarin ini ada sebuah kayak perseteruan bisnis antara Putra Siregar dan Juragan 99, dan memang akhirnya sempat ada laporan polisi yang dilayangkan dan sebagainya. Tapi kalau saya lihat di sini sepertinya nggak ada hubungannya dengan hal itu tadi. Jadi ini tidak berhubungan. Dan kalau ada kartu Ace of Cups, saya pikir sih ini satu hal yang sepertinya hubungan mereka pun harusnya sekarang sudah mulai membaik ya. Sehingga kalau saya kira di sini tidak berhubungan dengan kasus yang kemarin ada itu tadi. Nah, jika tidak berhubungan, dengan apa lagi yang ada kemungkinannya? Ada tuduhan karena Putra Siregar ini dekat dengan Tofu, dekat dengan Torik dan Fuji, sehingga diduga jika ini mungkin saja melakukan hal ini karena hal itu tadi. Nah, saya di sini mencoba untuk mengulik apa yang netizen ini tuduhkan. Saya tidak berusaha untuk menggiring opini, dan saya ingin melihat bahwa memang kalau saya pikir jika di sini masih merasa nggak rela antara Torik dan Fuji, ini kan tercermin dari ceritanya dia di podcast Close the Door. Tapi kalau sampai ini arahnya ke situ, saya pikir sih enggak juga ya. Ini adalah satu hal yang kalau menjebak itu kayaknya orang-orang di Indonesia ini